Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Semoga awal sampai akhir berjalan dan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi hari ini adalah tentang puasa sunnah. Sebelum Bapak menerangkan tentang puasa sunnah, Bapak akan bacakan tentang kompetensi dasarnya. 1. Menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa sunnah. Menjalankan sikap sabar, disiplin, empati kepada sesama, menganalisis ketentuan pelaksanaan puasa sunnah, menyajikan hasil ketentuan puasa sunnah. Tujuan pembelajaran: bertindak melaksanakan ibadah puasa, menunjukkan sikap sabar dan menjalani ibadah dengan meninggalkan larangan Allah, menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama, membiasakan sikap disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi nanti anak-anakku semua setelah melaksanakan puasa jadi disiplin. Menyimpulkan pengertian dan dalil puasa sunnah, merangkum syarat dan rukun puasa sunnah, menganalisis macam-macam puasa sunnah, menganalisis tata cara pelaksanaan puasa sunnah, menampilkan hikmah puasa sunnah, dan membuat laporan pelaksanaan puasa sunnah. Puasa sunnah. Ini adalah ilustrasi. Anak-anak bisa mengamati gambar di situ. Ada anak yang sedang menatap makanan, ada garpu, ada pisau, ada kurma, ada larangan merokok, ada orang sujud. Semua anak nanti setelah pembelajaran selesai dapat menyimpulkan apa yang ada dalam gambar tersebut. Peta konsep ini adalah apa saja yang kita akan pelajari hari ini, mulai dari pengertian dan hukum puasa sunnah, syarat dan rukun puasa macam-macam puasa sunnah, apa saja yang disunahkan, yang memakruhkan dan membatalkan puasa. Yang terakhir adalah tata cara dan hikmah puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Puasa, sebelum kita membahas puasa sunnah harus tahu apa itu puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum. Keduanya bentuk dari masdar, artinya menahan atau mencegah. Kalau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, disertai niat dan syarat rukun tertentu. Nah sekarang apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah yaitu puasa apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggal tidak mendapatkan dosa. Itu adalah definisi dari puasa sunnah. Hukum puasa sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, an Jabir bin Nafir anna Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal isnaini wal khamis rawahu an-Nisa. Artinya dari Jubair bin Nufair bahwa Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad memilih berpuasa hari Senin dan hari Kamis.
Berarti tandanya bahwa sunnah boleh memilih. Syarat puasa. Syarat di sini ada dua, ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib yaitu Islam, baligh, berakal, sehat, dan mukim. Mukim itu tidak melakukan perjalanan jauh ya. Sehat, kalau orang tidak sehat tidak usah puasa. Syarat sah Islam, berakal sehat, suci dari hadas dan haid. Kalau orang haid tidak boleh puasa. Pada waktu diperbolehkan puasa. Maksudnya bagaimana waktu-waktu yang diperbolehkan? Sebab ada waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu ketika Yaumun Nahr, yaitu Yaumun Nahr, ada Idul Fitri, ada hari Tasyrik, itu hari-hari dilarang untuk berpuasa. Rukun puasa. Satu adalah niat. Niat itu perlu. Nah, di sini semua puasa harus pakai niat. Bila tanpa niat tidak dinamakan puasa. Jika puasa wajib, maka niatnya harus malam hari sebelum fajar sodik. Bila puasa sunnah boleh di pagi hari. Ini termasuk perbedaan niat antara puasa wajib dan puasa sunnah. Imsak. Imsak itu menahan, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai fajar sodik hingga terbenamnya matahari. Sekarang macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah satu adalah puasa Senin Kemis. Mengapa puasa Senin Kemis bukan hari yang lain? Itu pun ada rahasianya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka aku bertanya kepada beliau, lalu bersabda, sesungguhnya amalan-amalan seseorang didatangkan pada hari Senin dan hari Kamis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah, yaitu puasa Daud. Nomor 2, puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Puasa Daud ini adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang telah akan datang. Saumu yaumi arafata yukaffaru sittina madhian wa mustaqbalan. Ya, bisa menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura, puasa tanggal 10. Nah, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saumu yaumi Asyura sanatal madhiyah, bisa menghapus dosa 1 tahun. Sunnah puasa, sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, membaca doa ketika mau berpuasa, ketika mau berbuka, memberi buka puasa kepada yang puasa, meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa, memperbanyak amal soleh terutama membaca Al-Quran dan bersedekah, terakhir iktikaf. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa antara lain berkumur-kumur secara berlebihan, bersiwakan setelah tergelincirnya matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, itu hukumnya makruh. Hal-hal yang membatalkan: makan, minum dengan sengaja, murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh ya dengan suami istri, keluar haid, keluarnya air sperma dengan sengaja, berubah niat waktu puasa, dan hilang akalnya. Perbedaan puasa wajib dan sunnah ya. Tadi saya sudah singgung kalau puasa wajib
itu niatnya wajib di malam hari, kalau puasa sunnah boleh di pagi hari. Ya, ini kalau puasa Ramadan wajib dilaksanakan sampai selesai. Kalau puasa sunnah ketika sudah tidak mampu boleh moka, hukumnya tidak haram. Sebab puasa sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal tidak apa-apa. Bulan puasa boleh dilakukan di bulan apapun. Kalau puasa Ramadan harus pada bulan Ramadan. Hikmah puasa, satu, sarana menggapai ketakwaan. Orang yang puasa sunnah itu takwanya selalu tinggi. Ya, menyukuri nikmat. Kita menyukuri nikmat. Puasa itu salah satu menyukuri nikmat. Melatih untuk mengekang jiwa dari hawa nafsu dan syahwat. Ya, jadi orang yang kalau syahwatnya besar itu boleh puasa. Puasa mempuaskan hati untuk berzikir dan berpikir tenang tentang keagungan Allah. Itu salah satu hikmah puasa. Yang terakhir adalah kesimpulan, puasa sunnah adalah puasa bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggal mendapatkan dosa, hukumnya sunnah. Macam-macamnya antara lain puasa Senin Kemis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud, puasa Arafah, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah sudah selesai, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.